Tahun 1922, sebuah eksperimen sosial terbesar dan mungkin paling nekat dalam sejarah manusia, resmi dimulai. Lahirlah Uni Soviet. Sebuah negara raksasa yang luasnya mencakup 1/6 daratan bumi, punya ribuan hulu ledak nuklir, dan bikin Amerika Serikat gak bisa tidur nyenyak selama puluhan tahun. Tapi gimana bisa negara yang tadinya sanggup mengusir tentara Nazi, meluncurkan manusia pertama keluar angkasa dan mengontrol separuh dunia, tiba-tiba lenyap dari peta cuma dalam waktu semalam? Apakah karena kalah perang? Enggak. Uni Soviet runtuh karena urusannya terlalu ribet. Hari ini kita bakal bahas sejarah Uni Soviet dari awal berdiri, masa-masa menegangkan Perang Dingin, sampai detik-detik terakhir pas benderanya diturunkan untuk selamanya. Siapkan mental kalian, karena sejarah yang satu ini penuh plot twist, ketegangan, dan tentu saja antrean beli roti yang super panjang. Cerita kita dimulai dari kekacauan Perang Dunia I. Saat itu, Rusia dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Intinya, rakyat kelaparan, perang gak menang-menang, dan istana malah sibuk dengerin dukun sakti bernama Rasputin. Rakyat akhirnya emosi. Udah deh, ganti manajemen aja. Masuklah Vladimir Lenin, cowok berkepala pelontos dengan jenggot ikonik dan kemampuan pidato yang luar biasa. Dia bawa ide dari Karl Marx tentang komunisme. Semua properti milik bersama. Gak ada bos, gak ada pembantu, semua sama rata. Terdengar indah kan? Di atas kertas sih iya. Tahun 1917, Lenin dan pasukan Bolsheviknya melakukan kudeta. Setelah perang sipil yang berdarah-darah, tahun 1922 mereka resmi mendirikan Union of Soviet Socialist Republics atau USSR. Prinsip awal Soviet itu simple. Kalau kamu punya 2 sapi, pemerintah bakal ambil keduanya, terus kasih kamu susu secukupnya. Kalau kamu protes, selamat, kamu dapat tiket liburan gratis sekali jalan ke Siberia. Lenin meninggal tahun 1924. Penggantinya Joseph Stalin. Kalau Lenin itu ideologis, Stalin ini murni definisi jangan macem-macem sama gua. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari negara agraris miskin menjadi raksasa industri militer dalam waktu singkat. Tapi bayarannya mahal banget. Stalin punya sifat paranoid tingkat dewa. Dia bikin kebijakan The Great Purge, pembersihan besar-besaran. Siapapun yang dicurigai nggak setia sama Stalin, mulai dari jenderal militer, politikus, sampai tetangga sebelah yang mukanya mencurigakan, bakal dihilangkan. Tapi di era Stalin jugalah Uni Soviet menghadapi ujian terbesarnya, Perang Dunia II. Tahun 1941, Adolf Hitler mengkhianati perjanjian damai dan menyerang Soviet dengan jutaan pasukan Nazi. Medan Perang Timur ini benar-benar brutal dan tegang. Pertempuran Stalingrad jadi saksi, di mana tentara Soviet bertempur habis-habisan memperebutkan tiap jengkal tanah. Strategi Stalin simpel tapi ngeri. Nggak ada langkah mundur. Mundur berarti ditembak mati sama tentara kita sendiri. Ditambah dengan musim dingin Rusia yang ekstrim, tentara Nazi akhirnya rontok. Soviet berhasil merebut Berlin di tahun 1945. Mereka menang, tapi kehilangan sekitar 27 juta nyawa rakyatnya. Angka yang bikin merinding. Setelah PD2 selesai, dunia dibagi 2. Blok Barat dipimpin Amerika, kapitalis. Blok Timur dipimpin Soviet, komunis. Mulailah Perang Dingin. Kenapa disebut dingin? Karena kedua negara nggak pernah tembak-tembakan langsung. Kenapa nggak langsung? Karena dua-duanya punya bom nuklir. Kalau mereka perang beneran, bumi bisa berubah jadi remah-remah rengginang. Ketegangan mencapai puncaknya pas krisis rudal Kuba tahun 1962 di era Nikita Khrushchev. Selama 13 hari, dunia bener-bener diambang kiamat nuklir karena Soviet naruh rudal di dekat Amerika. Untungnya, kedua pemimpin masih punya akal sehat dan mutusin buat mundur.
Bosen tegang-tegangan pakai nuklir, mereka pindah balapan keluar angkasa, space race. Di sini, Soviet sempat sombong banget. Tahun 1957, mereka meluncurkan Sputnik, satelit pertama di dunia. Terus mereka kirim Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa. Amerika langsung panik dan mikir, gila, kita kalah sama negara yang rakyatnya aja ngantre beli sabun. Memasuki tahun 1980-an, Uni Soviet mulai kropos dari dalam. Masalahnya klasik, ekonomi terpimpin mereka gagal total. Pemerintah sibuk bikin tank dan hulu ledak nuklir, tapi lupa bikin barang kebutuhan sehari-hari kayak tisu toilet, sepatu, atau makanan. Rakyat harus ngantre berjam-jam cuma buat beli sepotong roti. Tahun 1985, muncullah Mikhail Gorbachev, pemimpin muda dengan tanda lahir ikonik di kepalanya. Dia sadar Soviet lagi sekarat. Dia keluarin 2 kebijakan terkenal, Glasnost, keterbukaan, dan Perestroika, restrukturisasi. Niat Gorbachev sebenarnya baik, mau memperbaiki sistem. Tapi ibarat rumah yang fondasinya udah busuk, pas jendelanya dibuka, Glasnost, anginnya malah merubuhkan seluruh rumah. Rakyat yang selama ini dikekang tiba-tiba boleh protes. Negara-negara bagian Soviet di Eropa Timur mulai berontak dan minta merdeka. Tembok Berlin runtuh tahun 1989. Puncaknya, tanggal 25 Desember 1991, Gorbachev berpidato di TV dan bilang, "Guys, kita bubar ya." Malam itu juga, bendera palu arit diturunkan dari Kremlin, diganti sama bendera Rusia. Uni Soviet, sang raksasa superpower, resmi bubar tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan Amerika. Uni Soviet adalah bukti sejarah kalau militer sekuat apapun, nuklir sebanyak apapun, nggak bakal bisa bertahan kalau ekonomi di dalamnya keropos dan rakyatnya kelaparan. Mereka menang perang melawan Nazi, tapi kalah melawan sistem ekonomi mereka sendiri. Sekarang, Uni Soviet cuma jadi bab di buku sejarah dan bahan meme di internet. Tapi efeknya masih terasa sampai sekarang dalam geopolitik dunia. Gimana menurut kalian? Apakah komunisme di Soviet itu ide yang bagus tapi dieksekusi dengan salah? Atau emang idenya aja yang udah utopis dari awal? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang suka dengerin lagu kebangsaan Uni Soviet di Spotify. Sampai jumpa di video berikutnya. Do svidaniya.